That's ISO. Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing a cake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman praktikan Lab Sim 2023 di modul 2, yaitu penjelasan tentang CSS atau Cascading Style Sheet. Jadi tujuan praktikum kali ini yang pertama, praktikan dapat memahami dan mengetahui penggunaan CSS. Kedua, praktikan dapat membuat desain CSS pada HTML dengan menggunakan framework Tailwind. Lalu yang ketiga, praktikan dapat mengembangkan desain CSS pada HTML untuk membuat website dalam sebuah studi kasus. Lalu pengertian CSS sendiri yaitu bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman website. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet yang memiliki sifat Style Sheet Language. Fungsinya itu untuk mengubah font, ukuran font, warna, dan format font, serta dapat mengubah background-nya. Dan masih banyak lagi fungsinya. Nah, ini adalah untuk struktur CSS, yaitu ada selector, di dalam kurung kurawal ada declaration, yang declaration itu dibagi menjadi dua, yaitu ada property dan value. Untuk penjelasannya, kalian bisa baca sendiri ya. Nah, untuk jenis penulisan CSS ada tiga, yaitu inline CSS style, ada internal CSS style, lalu ada external CSS style. Untuk inline dan internal, kalian bisa baca sendiri di modul, lalu untuk eksternal ini adalah penulisan CSS yang memisahkan file CSS dan HTML. Jadi misalnya kita membuat teks HTML, ini kita simpan sendiri di file HTML. Lalu untuk mendesainnya kita menggunakan file CSS di file yang berbeda. Tapi untuk menghubungkan file CSS ke file HTML ini, kita memakai hubungan yaitu memakai tag link. Rel style sheet href kita tunjukkan ke style.css. Nah, di style CSS-nya ini, cara mendesainnya yaitu kita panggil kelasnya. Misalnya kita mau desain background-nya, ya kita tinggal panggil body di sini untuk background. Kita panggil body, dalam kurung kurawal kita masukkan property background color, lalu value-nya violet. Lalu untuk H1-nya di sini, kita mau desain external CSS. Ini kan H1. Ya, kita panggil kelasnya H1, lalu propertinya color, lalu value-nya blue. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, selanjutnya CSS Framework. Di sini adalah sebuah kerangka kerja yang fungsinya untuk memudahkan dalam membuat desain website. Ada banyak sekali jenis CSS Framework, dan yang akan kita gunakan di modul 2 ini adalah Tailwind. Tailwind ini sangat populer di kalangan para programmer karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya mudah dikustomisasi, utility classes, flexible flexbox, dan responsive design. Ada banyak sekali fitur-fitur dalam Tailwind yang dibahas di modul ini hanya basic-basic saja. Nanti untuk yang bahasan lebih kompleksnya kalian bisa cari di website resmi dari Tailwind. Nah, yang pertama ini ada layout untuk mengatur bagaimana cara framework membuat ukuran dari total elemen. Nah, ini salah satunya adalah box sizing. Seperti ini bisa kalian lihat sendiri. Lalu ada flexbox and grid, yang diantaranya berisi flex, digunakan untuk mengatur layout, posisi, dan tampilan dari suatu konten yang ukurannya belum diketahui atau dinamis. Misalnya kita hapus flex ini, maka di sini akan sejajarnya itu ke bawah, jadi tumpuk ke bawah gitu kotak-kotaknya. Nah, karena ini ada perintah flex, maka ini langsung otomatis sejajar ke samping. Jadi fungsinya flex itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada grid template column, digunakan untuk mengatur kolom tentu saja. Lalu untuk grid template row tentu saja digunakan untuk mengatur baris. Caranya itu kita mau ngatur kolomnya berapa, barisnya berapa, kita tinggal ketik angka yang kita mau di samping grid calls strip, angkanya berapa, kayak gitu. Lalu gap, ini adalah mengontrol batas antara grid dan item flexbox. Jadi di sini adalah mengatur jaraknya. Misalnya kita mau jaraknya lebih luas lagi, ya kita tinggal ketik angka yang lebih besar lagi. Misalnya gap 8 atau gap 9, biar jaraknya lebih panjang. Nah, ini ada justify content, digunakan untuk mengontrol bagaimana flex dan grid diposisikan dengan rata yang sama. Jadi bisa dilihat di contohnya. Lalu ada align content, digunakan untuk mengontrol bagaimana baris diposisikan dalam multi-row flex dan grid containers. Di sini kan contohnya ada digunakan content center. Nah, hasilnya, outputnya ini, box-box ini otomatis akan ke tengah.
atau ke center. Jadi tidak terlalu atas, tidak terlalu bawah. Lalu selanjutnya adalah spacing. Di sini spacing itu ada margin sama ada padding. Margin itu untuk mengatur jarak dari elemen HTML ke sisi terluar HTML. Lalu untuk padding itu mengatur jarak antar elemen HTML. Nah, kalau kita lihat elemen-elemennya yang ada di modul ini, kita masih bingung, kita langsung copy aja. Nah, setelah kita copy di VS Code akan muncul seperti ini. Di sini sudah tertera MX8 dan MT8. Di sini menunjukkan marginnya. Margin itu ada X, Y. X, Y itu adalah sumbu koordinat. Ya, seperti matematika, kalau sumbu Y itu vertikal, sumbu X itu horizontal. Jadi kayak gitu. Terus ada MT, MB itu mengatur kayak atas, bawah, dan lain-lain. Bisa kita sesuaikan right, R, kanan, L, left, kiri, T, top, atas, B, bottom, bawah, kayak gitu. Ini kita atur-atur sendiri aja. Misalnya di sini kita MT-nya kita mau lebih gedein lagi. Nah, ini juga otomatis lebih gede marginnya dari atas ini. Nah, selanjutnya padding. Padding juga sama, ada padding top, padding bottom, dan lain-lain. Misal kita mau atur PX-nya, horizontalnya 5, box-nya akan terlihat seperti ini. Lalu misalnya kita PY-nya, vertikalnya juga 5, otomatis seperti ini, bisa dilihat langsung ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang setelah margin dan padding kita belajar tentang sizing. Jadi sizing ini ada dua, ada height sama ada width. Height itu untuk tinggi, width itu untuk lebar. Tipografinya juga sama. Di sini ada font family untuk mengubah jenis font, ada font size untuk mengubah ukuran font. Lalu untuk font style untuk mengubah gaya font, lalu untuk font weight untuk mengatur ketebalan font. Misalnya ini kita copy ke VS Code. Kita taruh di bawah paragraf yang lorem ipsum. Nah, nanti otomatis muncul seperti ini. Misalnya kita mau kombinasi ini, teks 3XL sama font extra bold biar tebel. Kita tinggal atur teks 3XL, lalu font extra bold. Misalnya kita mau kombinasiin lagi dengan italic, kita tinggal tambahkan italic di sampingnya. Jadi seperti ini, miring gini hasilnya. Selanjutnya, kita belajar tentang list style type. List style type ini kan sudah dipelajari di modul 1, dan ini tuh hampir sama kayak di modul 1, nggak ada bedanya, jadi mungkin bisa dibaca sendiri. Lalu text align ini adalah untuk mengubah posisi teks, center, kiri, rata kanan, dan lain-lain. Misalnya di sini kita mau bikin paragraf lorem isunya ini rata tengah. Kita tinggal text strip center. Jadi dia rata tengah. Lalu selanjutnya di sini ada mengatur tentang text color. Caranya sama, yaitu tinggal kita klik teks, warnanya apa, ukurannya berapa, kayak gitu. Misalnya kita mau mengubah warna paragraf lorem ipsum ini menjadi pink, kita tinggal klik teks pink, ukurannya 400 misalnya. Nanti otomatis warnanya jadi pink. Nah, di sini ada background. Background ini untuk mengubah fungsi latar belakang dengan elemen tertentu. Jadi ada dua cara untuk memberikan background, ada background gambar sama background warna. Warna itu ada dua, yaitu warna solid sama warna gradient. Jadi untuk mengatur warna solid bisa kita lihat di sini adalah background fuchsia, background strip fuchsia, strip ukurannya berapa. Jadi di sini ada indeksnya, itu ada 50 sampai 900. Semakin kecil indeks semakin pudar, semakin besar indeks semakin pekat. Begitu. Dan ini ada background gradient, BG, gradient, terus direction. Direction ini maksudnya arah gradiennya ya, mau ke arah kanan, mau ke arah kiri, ke atas, atau bagaimana. Di sini ini kita coba copy aja. Misalnya kita mau mengubah warna
background yang putih tadi berubah menjadi warna gradien atau gradasi, bisa kita hapus background white-nya, kita ganti background gradasinya. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita belajar tentang background image. Background image itu juga sama, di sini di dalam body diletakkan style sama dengan background image. Apa URL-nya, misalnya kita dari Google ya kita tinggal klik URL-nya apa gitu. Nah ini kan kita sudah ada background image-nya ya. Kalau kalian mau ngubah-ngubah sendiri, kalian tinggal search di Google gambar apa yang kalian mau bikin background. Setelah itu kita belajar tentang langkah-langkah pengerjaan modul 2. Studi kasusnya hampir sama seperti yang modul pertama HTML, bedanya di sini kita mendesain, kita nambahin desainnya di situ. Selanjutnya di sini yang paling penting dalam langkah-langkah ini adalah menambahkan koneksi framework Tailwind CSS menggunakan script src ini. Contohnya kalau di sini di VS Code secara langsung, contohnya adalah seperti ini. Kita masukin scriptnya dalam codingan HTML biar Tailwind-nya ini kebaca dalam website. Nah, ini untuk rekomendasi website framework CSS, kalian bisa search ini untuk Tailwind resminya, web Tailwind resminya. Ada banyak sekali penjelasan dalam website ini, jadi sangat-sangat lengkap. Jika kalian mau belajar secara lebih kompleks tentang Tailwind, kalian bisa masuk ke website ini. Tuh, ada banyak sekali komponen-komponen yang dijelaskan di sini. Ada layout, ada spacing, sizing, typography, kalau ada background, border, dan lain-lain. Di sini misalnya kita klik background color. Di sini akan ada penjelasan jenis-jenis warna background yang banyak sekali dan biar bisa kalian kombinasiin sesuka kalian. Selanjutnya di sini ada website kedua, yaitu ada website rekomendasi tentang elemen-elemen CSS yang ini tuh hasilnya lebih jadi. Misalnya kalian di sini ada komponen button. Di sini ada komponen button nih. Misalnya kalian mau bikin button seperti ini, kalian tinggal show code, lalu copy. Di sini kan sudah tersedia codingannya lengkap. Kalian tinggal copy, kalian nanti tinggal paste ke codingan kalian. Nanti akan muncul button seperti ini. Jadi kalian tinggal pilih-pilih sesuai apa yang kalian mau. Di sini ada pilihan cards, ada carousel, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, di sini ada website tentang warna. Nah, di sini ada banyak pilihan warna banget. Misalnya kalian kalau males ngetik background gradient dengan kombinasi yang kalian mau, kalian bisa langsung copy di sini. Nah, ini kalian bisa pilih cara copy-nya, kalian tinggal klik logo Tailwind. Kalian tinggal klik, lalu copy ke VS Code-nya. Ada banyak banget pilihan warna yang bagus-bagus. Dan di sini juga ada generatornya, kalian bisa generatorin sendiri, mau arahnya kemana, mau warna apa ke warna apa, kayak gitu. Kalian bisa kombinasiin sesuka kalian. Jadi untuk penjelasan materi tentang modul 2 ini cukup sampai di sini. Untuk tutorial tentang studi kasus yang akan kalian buat di modul 2 akan dijelaskan oleh Kak Citra. Terima kasih teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang akan digunakan di modul 2. Di modul 2 ini kita akan berfokus pada menghias web kita yang telah dibuat. Nah, kita menghiasnya dengan menggunakan framework CSS yaitu Tailwind. Pertama-tama yang kita buat adalah file. Kita buat tailwind.config.js. Sudah kembali ke HTML. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan script. Script ini digunakan untuk memasang framework Tailwind yang akan kita buat. Kita masukkan di atasnya title seperti ini. Nah, kalau sudah, mari kita preview. Dan hasilnya akan berubah jadi polos seperti ini.
Jangan lupa kita juga buka web dari Tailwind yang sudah disediakan di modul. Oke, selanjutnya di sini kita sudah siap untuk mengubah atau menghias dari seluruh web kita. Pertama-tama di body ini aku mau ubah background. Ini kan backgroundnya polos ya. Aku mau ubah jadi ada gambarnya. Caranya dengan menggunakan style. Ini juga sudah dijelaskan di modul. Lalu kita ketik background. Nah, nanti akan muncul background image. Karena di sini aku menggunakan URL, jadi di sini aku ketik URL dan kayak gini. Nah, linknya nanti akan ditaruh di sini. Untuk link fotonya, aku pakai ini. Kita copy dan kita paste di sini. Nah, kalau sudah, nanti akan jadi seperti ini. Oke. Setelah itu, karena di sini nanti aku maunya itu fotonya itu full, gak ke grid. Jadi di sini aku mau buat background size-nya jadi bentuk cover supaya full. Nah, ya sudah, akan berubah jadi kayak gini. Jadi nggak ke grid gitu fotonya. Yang kedua, karena di sini kan nabrak banget ya sama tulisannya, nabrak banget sama background yang udah dibuat di body. Nah, aku mau nampung dia di sebuah div ini. Nah, aku tampung semuanya. Jadi aku nampungnya sampai kontak asing. Ini kita tap supaya jadi lurus. Nah, ini kita blok. Ini kita majuin, kita tap ini. Nah, ini divnya akan lurus kayak gini. Nah, di sini di div ini aku mau ganti backgroundnya, jadi kita tulis kelas dulu dengan menggunakan kelas, lalu kita buka di webnya untuk background color. Nah, penulisannya yaitu background, warnanya apa, banyak banget warna, kita tinggal pilih. Kita bisa juga copy langsung dari sini. Oke, lalu kita ketik BG, warnanya aku mau warna green. Nah, di sini semakin angkanya banyak, semakin gelap warnanya. Aku mau gray 100 supaya nggak terlalu gelap. Lalu aku di sini udah kan, udah ke tampil kayak gini, udah berubah backgroundnya buat nampung semuanya ini. Nah, aku mau lengkungin pojok-pojoknya ini supaya nggak lancip. Nah, aku lengkungin dengan cara menggunakan border radius. Nah, ini ada banyak banget. Aku pilih rounded 3XL. Ini aku copy, lalu aku masukin ke sini, pas ke sini. Oke, nah ya sudah. Di sini karena ini kan mepet banget ya, sama backgroundnya. Jadi background yang belakang ini ketutupan. Jadi aku mau kasih margin. Nah, penulisannya margin itu M. Di sini aku mau merubah margin atas bawahnya dulu. Aku pakai 8. MX-nya sama, aku pakai 8. X itu kanan kiri ya. Ntar aku contohin. Kita pakai ini. Kita cari margin. Penulisannya kayak gini ya. Nah, ini MX, ini MY. Oke, kalau udah, nah kan jadi kayak gini. Jadi ada jarak antara tampungan tadi yang aku tampung di div tadi sama background yang
belakangnya. Oke, kalau sudah, karena ini kalau dilihat tulisannya tuh mepet banget ya sama pinggir-pinggirannya ini, jadi aku mau kasih padding. Nah, padding itu fungsinya untuk memberi jarak, sama kayak M ini penulisannya, aku pakai MTX nya 5 aja, nggak usah banyak-banyak. PY nya sama juga 5, kayak gini. Nah, ini kan rapi ya, jadi ada jarak dari sebelah-sebelahnya gitu. Oke, kita simpan. Lalu kalau sudah, aku mau ganti H1 nya ini aku hapus saja stylenya karena kita mau pakai kelas. Ini di sini aku pakai kelas. Satu. Aku mau ganti ukurannya karena di sini ukurannya kecil ya. Jadi aku mau ganti ukurannya ke teks cuma ke 4XL. Nah, untuk merubah ukuran dari ini font, ini ada banyak banget pilihannya. Kalian bisa milih. Ini banyak banget kan. Ini ada tata cara penulisannya juga. Lalu aku juga mau merubah ini jadi bold, jadi aku pakai font bold. Nah, habis itu aku mau nengahin tulisan ini. Nah, caranya yaitu dengan text center. Ini udah dijelasin juga ya sama di modul. Jadi kalian tinggal pelajarin dan aku harap kalian mudah ngerjainnya ya. Aku mau merubah warna dari welcome to camera ini. Awalnya kan kayak gini ya, warnanya hitam. Aku mau merubah warnanya. Oke, caranya teks. Aku mau merubah jadi warna Z. Tuh, teks Z 800 kayak gini. Nah, jadi kayak gini. Ini caranya ada di text color ini. Kalian tinggal pilih. Ini banyak banget ya warnanya. Cara penulisannya juga ada. Lalu kalau udah, aku mau merubah bentuk hurufnya. Di sini ada 3, ada font sans, font serif, sama font mono. Nah, kayak gini contohnya. Aku mau merubah ke font serif. Jadi aku ketik di sini font serif. Jangan lupa disimpan. Habis itu kita kasih list. Nah, caranya aku mau pakai ordered list. Jadi OL kayak gini. Nah, listnya aku mau taruh di latar belakang, lalu about kamera, katalog kamera, sampai di atasnya kontak asing. Taruh sini. Nah, kita tab, terus ini kita blok. Aku mau ajuin ya, karena biar gak bingung bacanya. Ini ada typo, harusnya pendiri. Oke, kalau udah di sini aku mau udah kan. Lalu di latar belakang pendiri ini aku kasih link. Nah, kalau sudah kayak gini, nah ini di list type. Nah, ini ada kayak gini, ada list this, desimal, sama non. Tulisannya juga ada. Lalu ini aku mau masukin class. Cara penulisannya pakai class. Lalu list. Nah, ini aku pakai list desimal. Di situ jadinya bakal kayak gini. Nah, kalau udah
aku mau rubah tulisannya yang satu ini itu biar agak gedean, jadi aku rubah ke ukuran 2XL maksudnya. Lalu aku ubah ke semi bold, dan jangan lupa aku tadi kan udah pakai font serif ya, jadi aku pakai gaya penulisannya font serif lagi. Nah, untuk H2 nya ini kita kasih kelas juga. Lalu aku pakai teks ukuran XL, gitu. Fontnya juga semi bold sama fontnya font serif. Nah, jadi rapi. Nah, ini kan karena ini ya mepet banget ya, dari satu ke pojoknya ini, listnya ke background yang gray 100 ini. Aku mau biar nggak mepet, aku mau kasih padding class, begitu padding px nya kasih 5. Lalu aku pt yang atasnya itu aku kasih sama 5. Udah aku save. Oke, nanti jadinya hasilnya akan kayak gini. Jadi ada jarak dari listnya itu, dari pinggirannya, lalu di atasnya juga ada jarak, jadi nggak mepet ke welcome-nya ini. Nah, di sini kan ada 2 foto ya. Aku mau merubah biar mereka ini jadi jejer berdua gini. Nah, caranya ini kita kasih div, kita beri penampung kayak gini. Kali ini aku mau tab, saya nggak bingung bacanya. Dan di sini aku kasih class. Caranya itu kita pakai grid. Nah, ini aku mau pakai kayak gini, kita urutkan dari 2 gini. Penggunaannya grid calls, berapa banyak kolom yang mau digunakan. Ini kan ada 2 ya, jadi aku pakai n nya itu 2. Oke, jadi grid calls, kita enter. Situ kita kasih flex supaya dia bisa supaya dia bisa berjejer. Nah, kayak gini. Di sini aku mau nengahin gambar ini. Caranya itu dengan justify center. Nah, udah kayak gini, udah di tengah. Ini kan nggak ada jaraknya ya, ini kan nggak kelihatan karena ini sama-sama putih. Jadi ini aku mau kasih gap. Untuk jarak dari 2 gambar itu kita pakai gap. Nah, gapnya aku pakai 4. Lalu karena ini mepet banget kan sama yang paragraf di bawah ini, jadi aku mau kasih padding atas sama bawahnya sama-sama 3. Nah, udah kayak gini, hasilnya kayak gini. Jadi ada jarak dari atas dan bawahnya, jadi lebih rapi. Nah, lebih rapi. Itu di sininya, di pendiri kamera ini aku mau buat class, aku mau rubah dia jadi justify. Kita pakai teks justify, lalu kita pakai font serif, stylenya font serif. Jadi tahu kan ya perbedaannya. Mungkin aku pakai justify, jadi dia lurus kayak gini. Lalu stylenya beda kan ya, dari ini sama dari atas sama bawahnya. Lalu
Setelah itu sama praktikan, ini aku kasih BR ya, supaya ada jarak ini. Oke, ini aku kasih teks maaf, kita kasih kelas dulu, kita teks justify, lalu font serif. Udah rata, berapi juga. Oke, itu di about kamera. Ini juga sama, kita kasih link. Begini. Nah, kita save. Pilihnya itu kita kasih class, kita kasih list desimal sama kayak yang atasnya tadi, yang sebelumnya. Lalu ini aku mau teksnya sama kayak tadi, ukurannya 2XL. 2XL. Lalu setelah itu aku mau fontnya semibold, fontnya serif juga. Nah, udah kita save, jangan lupa. Kalau udah, jadi kayak gini. Kita kasih BR juga. Oke, itu di H2 nya aku kasih dia class. Aku mau ubah font jadi font serif sama teks XL sama kayak atasnya tadi. Kita samain aja, jangan lupa di save. Itu kita kasih div buat gambarnya. Ini aku mau mengahin gambar ini di sini. Jadi caranya kita kasih penampung dulu, kita pakai div. Oke, jangan lupa ditutup. Nah, ini kita tap, lalu di bawahnya ini. Nah, jangan lupa kita kasih flash, terus di justify center, lalu jangan lupa di flex karena ini gambar ya. Oke. Nah, jadi kayak gini, terapi. Lalu untuk kameranya ini, nah ini kan jarak, nggak ada jarak ya, mau kasih jarak juga, kasih juga. Oke, terus di sini aku kasih class sama kayak yang sebelumnya, jadi font serif, dan teksnya jangan lupa di justify. Oke. Nah, jadi kayak gini, rapikan ya. Oke, lanjut di sini aku mau kasih, ini aku mau buat list di H2 di katalog kamera ini. Kita kasih list. Nah, kita pindahkan, kita kasih kelas dulu supaya muncul. Kita kasih list desimal, lalu kita ubah fontnya ke font serif, lalu aku mau ubah ke semibold, itu ukurannya 2XL sama kayak yang sebelumnya. Nah, udah, jangan lupa save. Di situ jadinya akan kayak gini. Nah, karena ini mepet banget, jadi aku mau kasih padding atasnya. Kita coba paddingnya 3. Jadi kayak gini.
Oke, kita ubah, coba paddingnya 5. Nah, oke. Setelah itu, karena ini ada list dalam list, jadi ini dikasih class, dikasih list inside. Nah, aku mau rubah ini fontnya itu font serif. Ini jangan lupa ini dikasih list ini. Nah, jadi kayak gini. Tuh, kita rubah value ke semi bold. Jadi kayak gini. Oke, ini aku mau rubah tulisannya jadi font serif. Text justify. Nah, kayak gini. Jadi aku mau kasih jarak dari atasnya. PP-nya kasih padding 2 aja deh. Nah, lebih rapi. Itu ini sama ya kayak itu, jadi tinggal kopas aja. Aku mau kopas aja supaya cepat. Kamera B di kamera C juga. Ini juga sama. Yang P-nya. Nah, kayak gini jadinya. Kalau udah, kita ke kontak as. Kontak as ini kita kasih kelas. Ini kita jadikan font serif biar sama semua. Terus teksnya aku mau jadi ukuran XL. Oke, kalau udah, aku mau kasih jarak dari atasnya. Kita kasih PT, T itu top ya, padding topnya, padding atasnya. Kasih 4. Oke, jadi kayak gitu. Terus aku mau ubah jadi font semi bold. Kalau udah, ini kan aku mau nyentuhnya, ini kan jadi cuma 1 ya. Start apa sosial medianya. Aku mau kasih contoh ke kalian kalau misal ini ada 2. Jadi kita bikin tampungan dulu pakai div. Kayak gini. Nutupnya kita taruh di bawahnya ini. Ini nah, ini aku kopas aja. Oke, jadi ada 2 gini kan ya. Ini sebenarnya sama kayak yang atas tadi. Nah, kalau kalian nggak pakai grid, ini nanti jadinya ke bawah. Nah, kayak ke bawah gini, mepet juga. Jadi di sini kita kasih class, kita kasih grid, color-nya 2, itu kita kasih flex, itu kasih gapnya jangan lupa, lalu PT-nya 3 jarak atas. Nah, kayak gini ya. Oke,
Jadi kayak gini webnya yang udah jadi. Kalian bisa kreasiin web kalian atau yang sudah kalian buat di HTML kemarin dengan kreatifnya kalian ya. Jadi semakin bagus, semakin baik pula. Misal kalau mau buat apa gitu, kalian tinggal search aja di Google. Misal membuat form atau navbar, nanti bisa aja langsung search di Google. Nanti kalian tinggal copy. Biasanya ada gratis untuk template kayak gini ya. Oke, sekian dari yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon maaf juga apabila desain yang aku buat mungkin kurang sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalian nanti bisa kreasiin di laporan kalian sendiri, milik kalian sendiri. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa.